Kan basicnya dari awalnya memang saya kerja di restoran. Alhamdulillah tuh awalnya nekat, keberanian. Ya pertamanya ya awalnya itu saya jual tuh ayam bakar ya. Pas saya merintis usaha itu tidak ada yang ngebantu loh, masih saya sendiri. Saya harus sehat, saya harus kuat untuk anak-anak saya dan saya yang buat saya semangat sampai detik ini. Terkadang ada rasa lelah, rasa capek, tapi saya enggak kalau ingat anak saya harus sembuh. Kalau jujur pribadi, Angka deh. angkanya ya. Di berapa? Sebulannya itu saya dapat antara kamu sukses, kamu bisa seperti ini atau sedang di atas itu tanpa karyawan kalian tidak bisa apa-apa, pengusaha besar itu ya. Ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Tangerang semua, gimana nih kabarnya yang ada di rumah? Sekarang lagi pada ngapain nih? Mungkin lagi pada rebahan atau lagi pada santai gitu ya. Kembali lagi bersama saya Zidan Febriansyah selaku host di acara Ngobrol Inspiratif yang dimana pada segmen kali ini kita mendatangkan narasumber-narasumber dari pengusaha-pengusaha sukses yang ada di Kota Tangerang. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang ibu yang sangat luar biasa menginspirasi bagi kita semua, yaitu bisa dipanggil nama akrabnya itu Mama Ke. Nah, udah ada di sebelah kita Mama Ke-nya, saya dulu di kamera. Makasih. Nah, Mama Ke ini merupakan dulunya dia adalah seorang tenaga kerja TKW wanita gitu ya di Arab Saudi. Enggak. Oh, bukan. Sok tahu di mana Mama Ke? Pernah di Singapura. Oh, di Singapura. Di Thailand sama terakhir di Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung kenalan dulu nih Mama Ke ya. Kenalan secara pribadi Mama Ke, dulunya mungkin TKW di mana dan nama lengkapnya siapa sih sebetulnya gitu kan dipanggil Mama Ke ini kenapa gitu? Silakan. Assalamualaikum, nama saya Elistiawati. Biasa dipanggil dengan Mama Ke. Kebetulan saya ini ada usaha lah ya, kecil-kecilan ya. Atas nama Prima Sera Catering. Alhamdulillah sih sudah berjalan kurang lebih 15-16 tahun. Tepuk tangan dulu teman-teman. Lumayan lama nih, bisa dibilang legend ya. Alhamdulillah. Berdirinya di Kota Tangerang. Tangerang. Tadi sempat di daerah Kebayoran Lama itu. Masih dalam rintis lah ya, masih kecil ya, masih ngelayan anak sekolah ya kan. Ya ada beberapa pemerintahan lah kecil-kecilan. Alhamdulillah saya memberanikan 2012 itu saya pindah ke Tangerang, langsung saya fokuskan untuk usaha catering. Nah, kan tadi sebelumnya pernah disinggung sama Zidan tadi kan, bahwa sebelumnya Mama Ke adalah seorang tenaga kerja wanita Indonesia gitu kan. Di Singapura, Thailand atau di Asia lah ya, di Malaysia segala macam. Kenapa nih Mama Ke dari tadinya TKW bisa merambah ke dunia bisnis kuliner? Kenapa nih? Kan basicnya dari awalnya memang saya kerja di restoran. Oh gitu. Jadi 3 restoran itu hanya 1 orang yang punya. Oh. Jadi saya di situ dikasih wewenang untuk menjalankan usahanya untuk memperkenalkan kuliner Indonesia. Jadi saya itu khusus masakan Indonesia. Khusus masakan Indonesia. Iya. Di luar negeri. Iya. Luar biasa sekali Mama Ke ini. Mama Ke, kalau boleh tahu nih Mama Ke. Iya. Dari bisnis yang memang sudah berjalan dari tahun 2012, betul kan? Iya. Nah, sebelumnya kan memang 2009. 9. Iya. 9 ini awal banget ya, berarti awal banget. Ya, awal banget itu belum, masih dalam coba-coba lah. Jadi masih coba-coba tapi kayaknya ini asik gitu loh. Awalnya karena masih dulu itu masih anak-anak apa ya. Masih gadis. Iya, jadi belum benar-benar saya fokusin. Oh gitu. Nah, apa sih sebetulnya Mama Ke yang menginspirasi Mama Ke bisa membuka bisnis catering tersebut? Ya satu marginnya lah, langsung marginnya itu pasti langsung. Saya waktu itu awal itu kan ada beberapa kali kursus tuh ya, diarahkan kalau mau buka usaha catering jangan untuk wilayah Jakarta, coba lari ke Tangerang gitu. Langsung saya diajarin tuh sama gurunya ya, langsung saya beranikan langsung ke Tangerang, langsung saya fokus usaha di catering. Ngomong-ngomong, saya sepakat banget nih dengan perkataan Mama Ke. Apa itu? Jangan jauh-jauh lari ke Kota Tangerang aja, karena memang Mama Ke di Kota Tangerang ini salah satu tagline dari Kota Tangerang adalah
investable. Iya, betul. Artinya kota yang sangat ramah untuk investasi Betul, Mama Ke. betul Dan ternyata banget. terbukti. Iya, betul. Terbukti banget warga kota Tangerang, Mama Ke adalah bukti nyata bahwa kota Tangerang sebagai investable dan salah satu usaha Mama Ke sekarang berkembang. Iya, Tepuk tangan sekali lagi. Dari Tangerang itu alhamdulillah saya maju, dipercaya beberapa beberapa perusahaan. Saya ada beberapa catering tuh di Tang City Mall itu, alhamdulillah 9 tahun saya pegang Tang City Mall. Setiap acara apapun saya yang pegang. Serius? Iya. Langganan berarti? Langganan tim manajemen Tang City Mall itu. Wah, keren banget. Karena mereka tuh kenal semua sama saya. Waduh. Oke. Padahal awalnya itu masih merintis ya. Iya. Dari kecil lah. Tapi alhamdulillah nyampe kesininya kok makin hari makin berkembang. Nah, dengan berkembangnya usaha Mama Ke di bidang catering gitu ya, pasti semua orang terinspirasi dan ingin tahu dong gitu ya. Di awal mulanya nih Mama Ke, awal mula Mama Ke merintis menjadi seorang wirausaha di bidang catering, untuk margin ataupun modal awal berapa kira-kira? Boleh dikasih tahu nggak nih? Mungkin pada pengen tahu gitu loh. Modal awalnya sih sebenarnya nekat. Nekat? Awalnya nekat aja. Ya alhamdulillah tuh awalnya nekat, keberanian. Ya pertamanya ya awalnya itu saya jual tuh ayam bakar ya. Ayam bakar. Pinggir Kali Sipon. Oke. Nah Kali Sipon lah pasti kalau orang wilayah Tangerang pasti tahu ya Kali Sipon itu Kali mana. Sipon. Langsung saya buka warung. Ya alhamdulillah rame tuh tahun 2011 ya, 2012. Dari 9 kan, 9 ke 11. Itu saya buka rumah makan kecil-kecilan lah ya. Awalnya itu alhamdulillah berkembang lah sih, warung sih lumayan ya. Tapi kok lebih rame dominan di catering. Karena waktu itu tuh saya kan ada bayi 2. Ya karena kesibukan nggak bisa saya ada anak bayi 2. Akhirnya warungnya saya tutup. Tapi ramenya karena di catering. Alhamdulillah tuh catering ayam bakar Primasera sudah punya nama. Tadi sebelum mulai podcast Mama Ke sempat cerita nih ke saya bahwa bahkan Mama Ke bisa sukses sampai saat ini tuh nggak mudah gitu ya. Nggak mudah bahkan lah. sambil menggendong-gendong anak. Iya, Coba anak. ceritain boleh. Ini agak lumayan sedih nih saya nih Mama Ke mendengarnya. Ya anak kecil 2 umur 1,5 tahun sama 8 tahun itu kan pas saya merintis usaha itu tidak ada yang ngebantu loh. Masih saya sendiri. Serius? Jadi saya sendiri, suami ada di luar negeri jadi TKW juga ya. Karena emang kita waktu itu benar-benar berjuang dari nol ya kan. Suami ke luar negeri, saya ngembangin usaha di sini dengan 2 anak masih bayi-bayi itu keliling nawarin ayam bakar sambil bawa gerobak. Itu pengalaman yang bagi saya itu nggak mudah. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang nih ya ada hikmahnya dan nikmatnya lah sekarang mah. Mama Ke berkaca-kaca boleh dulu. Mama Ke. Nggak. Sebetulnya apa sih Mama Ke yang menjadi pegangan kuat Mama Ke bisa bertahan sampai saat ini? Ya satu ya anak-anak. Kebetulan kan saya punya anak yang nomor 1 tuh ada sakit bawaan itulah ya. Yang mana ya? Yang benar-benar yang Nggak benar. mau. Kenapa Mama Ke? Karena sakit dari bawaan dari kecil ya. Jadi saya bersemangat itu untuk dia, untuk sembuh kemana-mana, berobat kemana-mana. Itu yang buat saya semangat. Jadi untuk anak ya Mama Ke? Iya, untuk anak. Anak pertama itu? Ya, anak pertama, jadi dia ada penyakit bawaannya dari kecil yang harus saya pantau. Pokoknya terapi, pengobatan, kemanapun saya lakukan demi anak. Saya harus sehat, saya harus kuat untuk anak-anak saya. Dan saya juga kan banyak anak buah juga yang butuh ya. Mereka itu kan memang butuh kerjaan ya. Saya harus pertahankan mereka juga. Ya juga dengan kondisi saya bagaimana saya harus ngasih peluang mereka usaha kerjaan yang yang bisa ngebantu perekonomian mereka. Itu saya juga perlu saya pikirkan juga sama mikirin kesembuhan anak. Itu aja yang buat saya semangat sampai detik ini. Terkadang ada rasa lelah, rasa capek, tapi saya enggak, kalau ingat anak saya harus sembuh. Pasti bisa, insya Allah. Kata-kata yang bisa diambil dari Mama Ke pada kali ini adalah seseorang bisa sukses. Iya. Seseorang bisa maju. Iya. Kalau ia tidak melupakan keluarganya. Iya. Nomor 1 itu ya, karena tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa.
Jadi mungkin Mama Ke nggak melupakan keluarga, nomor satu. mengingat anak ya, Anak dan orang-orang dan yang orang-orang. di sekeliling kita itu yang udah membantu saya juga. Mereka kan juga butuh perekonomian yang stabil. Saya waktu itu sempat diterjang corona ya. Itu 3 tahun itu hampir ya. Itu saya mempertahankan orang-orang yang udah ikut saya lama itu gimana caranya saya banting setir, ya kan? Karena catering selama dalam corona itu kan memang ditiadakan ya. Tidak ada orderan apapun, tidak ada, di stop, memang benar-benar di stop. Saya banting setir gimana caranya saya mempertahankan karyawan biar tetap perekonomian mereka jalan juga. Alhamdulillah ada warung kan. Jidan udah pernah main ke ada warung sampai detik ini alhamdulillah berjalan. Warung berjalan, usaha saya sekarang juga cateringnya juga alhamdulillah tambah rame, tambah berkah. Mama Ke, ini Jidan merinding loh Mama Ke dengar ceritanya. Jidan merinding banget dengar ceritanya bahwa Mama Ke ini nggak fokus kepada diri sendiri untuk menguntungkan diri sendiri, tapi fokus juga dengan karyawan-karyawan Mama Ke yang itu tanpa mereka saya nggak bisa. Oke, mungkin boleh ditampilin dulu nih operator, mungkin di sini ada usaha-usaha Mama Ke yang memang Mama Ke geluti gitu ya. Ada beberapa. Di sini ada usaha-usaha, boleh dilihat mungkin sambil menunggu tayang dulu nih Mama Ke nih ya. Mungkin nih ada nih. Ini apa nih Mama Ke? Boleh dijelasin nih Mama Ke? Ini saya buka ini untuk karyawan juga karena catering itu kan tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari ada catering ya. Jadi saya punya ide gimana kalau emang biar kalian tetap ada penghasilan tambahan. Yuk Mama Ke buka usaha yuk. Ya apa tuh masakan ala-ala, sebenarnya saya ngambilnya itu ala-ala Thailand Betawi aslinya. Tapi karena lagi ramenya di sambal seruit, ya akhirnya ngambil di sambal seruit ala Lampung ya. Ala Lampung betul. Lampung. Jadi Nusantara, nggak Lampung aja. Nusantara ya intinya. Alhamdulillah tuh karyawan saya yang tadinya cuman freelance, sekarang mereka bisa bertahan ya. Dan ada tambahan di sambal dapur sambal seruit by Primasera. Kalau boleh tahu di dapur sambal seruit ini untuk menunya beragam. Apa aja nih? Macam-macam. Kan sudah bilang Nusantara berarti enggak hanya bukan satu menu yang satu wilayah kabupaten daerah ya. Aja. Semuanya ada alhamdulillah. Karena memang awalnya saya memang hobi kuliner dan bisa ngejalaninnya ya alhamdulillah. Itu ada semua menu, beberapa menu ya. Yang best seller apa boleh sebutin nih? Yang best seller di situ pecaknya ya, aneka pecak. Langsung pindangnya juga alhamdulillah pindang. Iya. Oke, terus Mama Ke? Tiga deh, satu lagi. Di situ terkenalnya sambelnya ya. Sambelnya, sambal seruitnya. Minumannya Mama Ke, saya ngeliat kayaknya enak nih, ada yang baru nih, apa nih minumannya nih? Rencananya sih mau buka es durian. Nama es campur alpukat durian. Itu yang kecebong. Ya. Apa tuh namanya tuh Mama Ke? Itu es kecebong barbar. Pokoknya kalau warga Kota Tangerang main di sekitar Cipondoh jangan lupa mampir ke dapur sambal seruit. Di situ banyak banget makanannya, bukan hanya sambal seruitnya aja yang terkenal, tapi beragam yang ada di Nusantara gitu ya. Oke, Mama Ke, selain tadi membuka tadi dapur sambal seruit, terus juga tadi cateringnya yang memang udah melalang buana gitu ya. Kalau boleh tahu nih Mama Ke, boleh nggak sih Mama Ke di-spill buat mungkin sebagai motivasi kali ya? Boleh. Berapa nih omset sebulan? Dari keseluruhan deh, bukan hanya usaha itu aja, usaha dapur sambal seruit. Kalau jujur pribadi, angkanya ya. Di berapa? Sebulannya itu saya dapat antara 50 juta. Karena saya wedding itu bisa satu bulannya itu 3 sampai 4 kali. Kalau wedding itu kan lumayan. 50 juta. Tuh. Yang tadinya modalnya hanya nekat. Sekarang jadi 50 juta. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman semua. Bisa lebih ya, bisa lebih. Ini yang menjadi emang podcast Ngobrol Inspiratif ini harus wajib banget ditonton bagi yang lagi merintis usaha, karena memang ini salah satu contohnya mulai dari nol tapi sampai saat ini bisa menyentuh omset 50 juta sebulan. Luar biasa banget. Itu lebih ya, bisa lebih. Itu kan hanya patokan aja, alhamdulillah. Oke. Mama Ke, tadi aku udah nanya nih masalah motivasi gitu ya. Terus mungkin ide sih Mama Ke atau tips
Tips untuk warga Kota Tangerang semua yang sedang menonton di sini pada ngobrol inspiratif. Tipsnya apa nih biarin usaha itu bisa Tetap berjalan dan tetap bertahan gitu ya? Satu ya konsekuen, ya Konsekuen, kan sabar. Utama itu sabar ya. Sabar. Namanya orang usaha itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, terapak balik itu nggak bisa. Ya kan terkadang orang itu baru kok ngerasa sebulan 2 bulan udah merasa jenuh. Jenuh. Itu jangan, tetap semangat. Namanya kegagalan itu suatu buat kita untuk belajar. Kalau menurut saya ya. Dan jadi orang itu jangan berpikir kerja juga, ya kan? Dia harus suatu saat entah 2 tahun 3 tahun ke depan saya akan jadi bos. Ya kan? Jadi tidak harus selamanya berpatok dengan bekerja, ya kan? Yang penting kalau kita mau usaha tetap semangat, semangat ya, itu utama semangat ya, dan jangan putus asa. Kok pas hari namanya orang dagang itu kan atau orang usaha itu kadang rame, kadang sepi, kadang ya, itu kita harus tetap kuat. Kalau kita bentengnya tuh kuat, itu aja. Kalau kita nggak kuat ya udah selesai sampai di Sabar, sini. usaha, Kuat, yang ikhtiar. doa juga mungkin ya. Itu nomor 1. Doa nomor 1 berarti dibalik nih tadi ya. Doa, sabar, kuat, usaha, ikhtiar. Ya yang penting kita usaha ini untuk keluarga ya. Lagi-lagi bawa nama keluarga insya Keluarga Allah. itu insya Allah dipermudah semua. Dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terus juga yang Zidan tahu ya Mama Ke, tadi merambah ke catering, tadi juga merambah ke dapur sambal seruit. Ada lagi nih katanya baru buka ya? Di Ya mana nih? rencananya Boleh di kasih tahu? di Pasar Bengkok ya, niatnya mau buat buka sarapan. Jadi kalau mau sarapan itu di Pasar Bengkok itu ada pasar dapur sambal seruit untuk sarapan. Jadi buka jam 6 sampai jam 9. Sarapan jadi. Itu menunya apa aja Mama Ke? Kalau Beragam sarapan tuh? juga Contoh. contohnya ada lontong Padang, lontong cap gome, bubur lodeh. Ya beberapa macam menu lainnya. Tepatnya di mana nih Pasar Bengkoknya Mama Pasar Ke? Bengkoknya sampingnya ini sih Agam, Agam. Warkop Agam. Warkop Agam tuh sampingnya pas. Oh, patokannya Mama Ke? Pasar Bengkok belok kiri sedikit ya. Iya Di itu. situ ya namanya nama warungnya apa? Dapur Sambal Seruit. Dapur Sambal Seruit. Oke. Iya. Mama Ke, waduh ini kita tadi sempet nangis, sempet sedih ya? tadi juga kagum dengan Mama Ke gitu kan ya. Dan ternyata Mama Ke merambah bisnisnya banyak banget, alhamdulillah, masya Allah, Karena tabarakallah tipe saya nih. gini, saya Iya, senang tipenya membantu gimana? banyak orang. Oh gitu. Karakter saya begitu. Saya pengen banyak ngebantu orang, kan itu lowongan ya untuk orang-orang yang membutuhkan kerja. Awalnya saya itu tadi nggak berpikir untuk punya rumah makan, karena setiap hari itu ada catatan teman butuh kerjaan selalu. Yang butuh kerjaan itu nggak cukup 1 2 lah. Berpikir ya udahlah kan banyak kita ngebantu orang tidak rugi ya kan. Cobalah saya coba, karena satu emang pikiran saya tuh pede karena udah punya nama tadi awalnya seperti itu. Jujur pede, yaudah yuk kita buat ini, nanti bisa ngebantu banyak teman tetangga kan juga, mereka alhamdulillah sih bisa diarahkan. Nah, tadi kan niatnya mulia banget, niatnya baik banget. Mama Ke, mungkin orang awam yang mau merambah ke bisnis gitu kan, dia takut nih Mama Ke. Iya. Takut dia kayak, waduh nanti kalau misalkan usaha saya sepi gimana ya gitu loh. Nah gimana tuh Mama Ke buat menghilangkan rasa takut dari hal tersebut? Namanya orang usaha itu pengennya naik ya di atas terus, tapi itu nggak mungkin ya. Dengan pengalaman saya itu nggak mungkin ya, pasti ada turun naiknya. Tetap aja ikhtiar kita, niatnya kita apa? Niat kita usaha ya lanjutkan terus. Kalau hanya niatnya untuk coba-coba ya nggak bakal bisa. Semua usaha itu kalau nggak diniatkan sama ditelatenin ya kalau orang Jawa bilang ya nggak bakal bisa. Berarti kalau misalnya kita bosenan bukan orang karakter. usaha itu ya? Bukan, nggak bisa. Dan dia juga harus punya mental jiwa dia pembisnis atau pengusaha. Kalau dia nggak punya mental pembisnis atau pengusaha nggak bakal jadi. Contoh kayak gimana Mama Ke? Ya kan terkadang orang baru 2 bulan atau 1 bulan, lamanya 3 bulan udah nggak. Aku udah nggak kuat, nggak bisa ngejalanin itu, ya nggak bakal bisa. Tapi kalau kamu bisa ngejalaninnya sampai benar-benar jatuhnya, bangunnya, benar-benar ke bawahnya, di bawahnya benar-benar nggak bisa naik, itu kita tetap. Jangan
setelah maunya enaknya aja tuh nggak mungkin bisa berjalan. Harus tetap kita nikmatin dulu sakit-sakitnya, ada nggak enaknya, ya kan? Itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Saya masih sampai saat ini kayak masih bergetar banget nih Mama Ke, kayak ngerasa luar biasa banget, kayak maksudnya ngobrol bareng sama Mama Ke, berasa saya tuh ilmu banget dari Mama Ke tuh, nyerap banget ilmu pembisnisnya, terus ilmu dari rasa ketekunannya, ilmu kesabarannya. Sabarnya itu utama, sabar. Mama Ke tuh menularkan banget ke kita tuh, kelihatan banget tuh dari sikap Mama Ke-nya gitu loh. Apalagi tadi sempat Mama Ke nangis dengan soalnya perjuangan saya itu ketulusannya gitu loh. Enggak semudah yang sekarang orang lihatnya, Mama Ke udah enak gini. Mereka nggak tahu perjuangan saya itu nggak semudah yang mereka bayangkan. Semua itu butuh perjuangan, bisa berdiri masih bertahan. Makanya saya selalu menjaga kualitas catering saya ya. Itu terkadang saya sudah menjaga, ada aja yang pendamping saya itu pasti, atau karyawan saya atau tim saya itu mengecewakin, itu pasti ada. Itu bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, bagaimana, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sampai saat ini karyawan ada berapa banyak Mama Ke? Kalau di yang asli di karyawan saya itu ada 9 orang. 9 yang panggilan yang freelance, panggilan itu bisa sampai 15 orang kalau ada wedding. Oh gitu. Ya. Jadi udah punya operasional sendiri? Sudah. Jadi kalau setiap ada wedding itu mereka sudah ada tim saya sendiri. Paling jauh ngirim catering kemana Mama Ke? Bekasi sama dulu itu di Tiga Raksa. Oke. Pernah acara di Tiga Raksa. Mas Era ini udah haki berarti? Udah haki semua, sudah berbentuk Halal PT, juga. ada semua. Sudah berbentuk PT, alhamdulillah. Pernah gak sih Mama Ke? Apa itu? Ketika Mama Ke lagi masa fase sukses gitu ya, ada orang yang gak seneng, ada orang yang ngejahatin Mama Ke. Itu kalau kata saya ada, pasti ada ya. Tapi intinya saya tidak berurus. Kalau gini nih saya, biar orang nggak suka sama saya, tapi saya berusaha tidak untuk menunjuk saya nggak suka sama dia. Tapi kan suka tuh dia yang bermasalah dengan saya intinya saya tidak mau bermasalah dengan dia. Kalau dia ada rasa dengki iri sama saya, itu urusan dia, saya tidak mau balas, udah urusan dia itu. Prinsip saya, kalau kamu nggak suka sama saya itu urusanmu, ya kan? Karena saya memang nggak mau tahu. Ya bukannya karena nggak mau tahu apa gimana ya, intinya aku nggak mau cari masalah atau cari musuh lah. Kalau dia cari masalah ya itu urusanmu, itu aja. Tapi kalau misalkan Mama Ke harus melakukan pembelaan, gimana itu Mama Ke? Yang gimana dulu? Pembelaan yang gimana? Misalkan jahat banget gitu orangnya, kayak cukup diem. ngejatoin Mama Ke. Saya cukup diem, lihat aja biar Allah yang atur. Sabar banget Mama Ke, Masya Allah. Soalnya detik ini pun saya seperti itu. Ke karyawan juga, mendidiknya juga benar-benar. Kalau ada orang nggak suka sama kita nggak perlu ikut-ikut nggak suka sama kayak mereka, cukup diam aja, ya kan? Jangan balas, nggak perlu kita balas. Oke, luar biasa banget. Sosok yang sangat tulus. Amin. Sosok yang sangat sabar banget. Amin. Aku yakin Mama Ke, aku doakan gitu kan. Mungkin teman-teman yang lagi menonton juga mendoakan juga buat Mama Ke, semoga usahanya semakin maju, semakin berkembang. Amin. Dan semakin banyak pelanggan yang percaya kepada Mama Ke. Kasih masukan untuk para pengusaha ya. Boleh. Untuk karyawan, untuk para pengusaha yang sudah besar ya. Jangan suka semena-mena dengan karyawan ya. Karena bagaimanapun tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Saya karena dulu pernah sempat kerja disiksa majikan. Waduh. Itu kan. Jadi dengan kejadian itu saya berpikir jangan suka semena-mena dengan karyawan. Soalnya kamu sukses, kamu bisa seperti ini atau sedang di atas itu, tanpa karyawan kalian tidak bisa apa-apa, pengusaha besar itu ya. Karena bagaimanapun bisanya usaha kamu berjalan itu karyawan yang membantu kita atau orang yang sekeliling kita. Itu jangan jangan semena-mena kasih kelayakan untuk mereka, gaji yang pas tepat waktu ya kan, makannya juga diperhatikan untuk teman-teman para usaha ya, jangan semena-mena sama karyawan. Itu aja. Terkadang saya sering banget itu yang ngedapetin
sama karyawan tuh nggak adil gitu loh. Oke. Iya sering gitu, itu aja. Jangan pada marah ya untuk pengusaha ya, soalnya saya karena sering banget itu dapetin karyawan atau saya pengalaman pribadi saya juga ya. Mereka semena-mena sama karyawan, akhirnya apa? Mereka jatuh hancur. Waduh. Itu sering saya lihat ya, atau pengalaman pribadi saya sendiri. Itu aja Cidan. Pesan yang memang disampaikan oleh Mama Ke ini memang lagi-lagi sangat menyentuh kita semua, mungkin bagi yang menonton juga. Dan pesan terakhir ini memang adalah sebagai penutup nih Mama Ke, sebagai penutup yang memang menyentuh banget buat kita semua gitu ya. Semoga nanti penonton di rumah juga bisa terinspirasi dengan obrolan kita pada kali ini Mama Ke. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga bisa juga membuka usahanya kecil-kecilan gitu, siapa tahu Intinya jadi besar. Jangan takut kegagalan. Jangan takut kegagalan. Kalau gagal itu buat kita lebih untuk mempelajari dan lebih tahu kenapa saya gagal. Jangan salahkan siapa-siapa, cukup salahkan diri kita atau kita kurang gimana. Intinya kegagalan itu buat kita maju dan untuk sukses. Mama Ke, kata-katanya menyentuh banget sih. ini kita kayak jalan loh. Ini kayak termotivasi loh. Berarti ini berdasarkan pengalaman gitu loh. Jadi kayak aku tuh ngena banget. Mungkin pada ngena kan gitu kayak Mama Ke gitu loh, Masya Allah gitu. Jadi kayak hati aku tuh Mama Ke tersentuh lebay. Tapi emang bener, sumpah. Tapi emang bener Mama Ke. Jadi kayak mungkin dari pengalaman yang dituangkan di sini dan ya inilah hasilnya gitu loh Mama Ke. Oke, bagi teman-teman semua mungkin Mama Ke yang mau memesan catering ataupun mau datang ke dapur tambah seruit, boleh menghubungi mana dan mungkin ada di jalan mana nih sebelum kita tutup nih Mama Ke, silakan. Untuk teman-teman kalau mau butuh catering wedding atau catering nasi kotak, catering kambing guling, kami alhamdulillah udah 2 tahun ini kambing guling saya sudah beroperasi ya, sudah berjalan. Boleh banget yang beralamat di Jalan Maulana Hasanuddin nomor 446 B RT 02 RW 03 Cipondo Makmur Tangerang. Ya, dapur sambal seruit by Primasera Catering. Ada di Google Map? Ada. Nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungi? Boleh banget di 08 12 6 77 12 37. Moto saya kita seandainya mau pesen sistemnya kekeluargaan, yuk apa yang mau di order, harga berapa kita siap melayani dengan senang hati. Oke, mantap banget. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman sebelum kita tutup sama Mama Ke. Terima kasih Mama Ke udah berkunjung di Tangerang TV untuk menghadiri podcast Ngobrol Inspiratif bersama Zidan. Dan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyak Mama Ke. Terima kasih banyak ya udah ikut TV Tangerang, semoga sukses. Amin. Ya, berjaya selalu, semakin banyak yang kenal, tidak hanya untuk kota Tangerang saja ya. Begitupun Mama Ke, semoga setelah Ngobrol Inspiratif ini usahanya makin berkembang dan semakin viral. Khususnya bukan hanya di kota Tangerang aja tapi di Jabodetabek ya Mama Ke. Amin ya rabbal alamin. Oke, warga kota Tangerang mungkin cukup sekian aja untuk Ngobrol Inspiratif bersama dengan Mama Ke dari owner Primasera Catering. Dan mungkin cukup sekian saja untuk obrolan kali ini. Zidan Febriansyah mohon untuk pamit dan terima kasih. Sampai bertemu di obrolan Ngobrol Inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.